Selamat datang di penyelaman mendalam kita kali ini. Kita akan langsung terjun ke sebuah karya yang benar-benar mengubah cara kita melihat dunia. The Origin of Species oleh Charles Darwin. Betul sekali. Karya monumental ini. Fokus kita hari ini spesifik nih ke pengantar dan sketsa historis dari edisi ke-6. Ini edisi terakhir yang Darwin revisi sendiri loh sebelum wafat tahun 1876. Penting itu, edisi ke-6. Sumber kita kan cetak ulang dari edisi penting ini. Nah, misi kita apa? Memberi Anda pemahaman inti pemikiran Darwin dan konteks lahirnya teori evolusi lewat seleksi alam. Langsung dari kata-katanya dia sendiri ya. Oke, siap ya? Mari kita bongkar ini. Siap. Oke, Darwin membuka pengantarnya itu dengan cerita perjalanannya ya, waktu ikut HMS Beagle. Iya, betul. Pengamatannya di Amerika Selatan tentang sebaran makhluk hidup, terus hubungan fosil sama spesies modern, itu jadi pemicu awal banget. Dia sampai bilang pertanyaan soal asal-usul spesies ini, misteri dari segala misteri. Dalam ya. Memang. Dan yang menarik itu, dia cerita kalau prosesnya itu panjang banget. Dia nggak buru-buru gitu, hati-hati sekali. Gimana tuh prosesnya? Dia mulai kumpulin fakta itu dari tahun 1837. Terus bikin catatan awal, baru bikin sketsa gagasannya di 1844. Wah, lama juga ya, dari 1837 ke 44 baru sketsa. Iya, dan dia baru terdorong untuk menerbitkan ringkasannya di 1859 yang dia sebut abstrak itu gara-gara dua hal. Apa tuh? Pertama, kondisi kesehatannya sendiri. Kedua, munculnya Alfred Russel Wallace. Wallace. Yang secara independen nemuin ide serupa ya? Tepat. Jadi bisa dibilang itu semacam, ya pemicu lah ya, biar dia segera publikasi. Jadi ada tekanan gitu ya? Bisa jadi. Darwin sendiri ngaku kok, buku ini ya cuma ringkasan, belum sempurna. Dia janji mau bikin karya yang lebih detail, tapi ya nggak pernah sepenuhnya terwujud sih. Sayang juga ya. Iya. Oh, dan dia juga berterima kasih secara khusus ke Dr. Hooker, ahli botani itu. Oke, jadi inti argumen Darwin di pengantar ini apa dong? Sangat lugas sebetulnya. Dia yakin, gini, spesies itu tidak diciptakan satu persatu secara terpisah. Oke, tidak diciptakan terpisah. Terus? Sebaliknya, spesies itu adalah keturunan termodifikasi dari spesies sebelumnya. Mirip kayak varietes dalam satu spesies, kan asalnya dari nenek moyang yang sama juga. Paham. Jadi ada proses modifikasi turunan. Nah, mekanismenya apa kata dia? Ini dia intinya. Seleksi alam. Dia menekankan ini mekanisme terpenting. Penting banget. Tapi dia juga mengakui mungkin ada mekanisme lain juga yang berperan. Seleksi alam sebagai mesin utamanya ya. Terus di pengantar itu dia udah ngasih gambaran isi bukunya belum? Udah. Dia memetakan alur argumennya nanti. Mulai dari variasi, baik yang dibawa domestikasi sama yang di alam liar. Variasi, terus apa lagi? Lanjut ke perjuangan untuk eksistensi. Nah, di sini dia pakai idenya Malthus. Oh, Malthus, tentang populasi yang tumbuh lebih cepat dari sumber daya itu ya? Betul, itu memicu kompetisi kan? Lalu masuk ke seleksi alam, termasuk kepunahan, divergensi karakter, terus hukum variasi. Lengkap juga ya roadmap-nya? Iya, terus dia bahas juga kesulitan teorinya. Kayak catatan geologi yang nggak lengkap, soal insting, hibridisme, lalu suksesi geologis, distribusi geografis, klasifikasi, baru deh rekapitulasi di akhir. Sangat terstruktur. Oke. Nah, sebelum dia masuk ke teori utamanya itu, dia ngasih konteks sejarah dulu ya. Ada sketsa historis. Penting banget itu. Dia mau nunjukin kalau idenya ini nggak muncul tiba-tiba dari ruang hampa gitu. Jadi dia mengakui ada pemikir lain sebelumnya. Iya, dia bilang pandangan dominan saat itu memang spesies itu abadi, diciptakan terpisah. Tapi dia juga nyebut beberapa nama yang udah mulai mikir beda. Lamarck misalnya. Lamarck. Yang terkenal dengan jerapah leher panjang karena usaha menjangkau daun itu kan? Nah, itu dia. Lamarck di awal 1800-an itu yang pertama kali secara luas bilang kalau spesies, termasuk manusia, itu berevolusi lewat hukum alam, bukan campur tangan gaib. Tapi Darwin nggak setuju sama mekanismenya Lamarck kan? Yang soal pewarisan sifat karena sering dipakai atau nggak dipakai itu. Benar, dia nggak setuju sama mekanisme itu. Tapi yang lebih menarik lagi nih, Darwin menyoroti orang-orang yang idenya justru lebih dekat ke seleksi alam. Oh ya, selain Wallace? Iya, ini menunjukkan Darwin itu fair ya. Dia mengakui kalau prinsip seleksi alam itu udah pernah disinggung sebelumnya.
Misalnya oleh Dr. W.C. Wells tahun 1813, tapi konteksnya adaptasi ras manusia ke iklim. Wow, 1813. Lama juga sebelum Darwin. Iya. Terus ada juga Patrick Matthew tahun 1831. Dia nulis soal seleksi alam di appendix buku tentang perkayuan. Tapi ya nggak ada yang notice waktu itu. Jadi Darwin secara terbuka ngakuin ada pemikir-pemikir sebelumnya ya. Dia bahkan nyatet sekitar 34 nama loh. Betul, ini nunjukin kalau ide soal perubahan spesies itu memang udah mulai, beredarlah di kalangan ilmuwan waktu itu. Cuma Darwin yang berhasil merangkainya secara sistematis. Dengan bukti yang banyak dari observasinya ya, jadi teori komprehensif gitu. Tepat. Nah, ngomong-ngomong soal edisi ke-6 ini, ada satu detail kecil tapi sering banget dibahas. Apa tuh? Detail yang mana? Di kalimat penutup buku. Kalimat yang sangat terkenal itu loh, tentang kehidupan. Oh, yang puitis itu ya? Iya. Di edisi ke-6 ini, Darwin nambahin frasa oleh sang pencipta, atau by the creator. Hah? Serius? Ditambahin di edisi terakhir? Iya, jadi kalimat lengkapnya itu jadi kehidupan dengan berbagai kekuatannya awalnya dihembuskan oleh sang pencipta ke dalam beberapa bentuk atau ke dalam satu bentuk saja. Wow, itu signifikan ya penambahan oleh sang pencipta di edisi terakhir. Pasti jadi bahan diskusi panjang ya soal pandangan religiusnya dia. Banget. Sampai sekarang, interpretasinya masih macam-macam. Menambah lapisan kompleksitas lah buat memahami Darwin. Oke, jadi bisa disimpulin ya, lewat pengantar dan sketsa historis ini, Darwin itu kayak menyiapkan panggung argumennya. Dia mengakui pendahulunya, jelasin prosesnya yang panjang, terus negasin tesis utamanya. Evolusi lewat penurunan dengan modifikasi, dan seleksi alam sebagai motor utamanya. Tapi dia juga jujur loh, di akhir pengantar dia bilang masih banyak yang misterius. Karena ketidaktahuan kita yang mendalam soal hubungan antar makhluk hidup. Sebuah pengakuan kalau alam itu kompleks banget ya. Iya, luar biasa kompleks. Nah ini mungkin jadi pemikiran penutup nih buat Anda yang menyimak. Darwin membuka pintu pemahaman baru. Tapi dia juga mengakui masih ada misteri. Setelah lebih dari 150 tahun, kira-kira nih pertanyaan mendasar apa sih tentang kerumitan dan keindahan kehidupan di bumi ini yang masih bikin Anda penasaran banget dan rasanya pengen terus digali lebih dalam? Sesuatu untuk direnungkan ya. Betul, sesuatu untuk direnungkan.